Halo warga Kilau Film, gimana kabar kalian? Saya harap semua sehat-sehat ya. Tanpa berbasa-basi lagi, kali ini saya akan mempersembahkan sebuah film yang dari judulnya saja kita bisa menebak film ini akan bercerita tentang apa. Judulnya Crazy Leg atau Rib Leg. Film tahun 2016 ini film kelas B yang pemainnya tidak ada yang terkenal. Namun, ada twist menarik di dalam film ini yang patut dibahas. Bahkan, twistnya banyak. Twist apa itu? Yuk simak deh. Sebelumnya saya mohon jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notif dari YouTube jika Kilau Film ada video baru. Dan semuanya itu gratis loh. Yuk, tunggu apa lagi? Film diawali dengan memperlihatkan 5 orang yang ingin pergi berlibur ke sebuah kabin di tengah hutan. Mereka bernama Mark yang saat ini berpacaran dengan Julia, Johnny yang berpacaran dengan Game, dan yang terakhir ada seorang pria bernama Corey. Terungkap bahwa kabin itu merupakan peninggalan dari paman Mark yang sudah meninggal. Mereka semua pun mengemas semua barang-barang yang akan mereka bawa menuju kabin tersebut. Selain mereka berlima, Mark juga mengajak temannya yang bernama Tim. Tim pun setuju dengan ide liburan di kabin tengah hutan sambil melakukan refreshing. Karena Tim tidak ingin sendirian pergi ke sana, dia mengajak pacar yang bernama Megan dan sahabat dekatnya yang bernama Christine. Jadi terdapat 8 orang yang akan berlibur di kabin tersebut. Dengan membawa 2 mobil, mereka semua mulai berangkat menuju ke lokasi. Sesampai di sana, mereka balapan menuju kabin tersebut untuk menaruh barang-barang mereka. Di tempat itu, Corey dan Christine langsung berkenalan satu sama lainnya. Sepertinya mereka ini tertarik satu sama lain. Saat Mark membuka pintu kabinnya, tiba-tiba datanglah seorang pria yang menakutkan yang bernama Cyrus. Cyrus pun langsung membukakan pintu kabin itu. Tanpa berlama-lama lagi, Cyrus menceritakan bahwa dirinya merupakan orang yang sering membersihkan kabin ini. Tanpa banyak bicara lagi, Cyrus memutuskan untuk kembali. Tapi sebelum pergi, Cyrus sempat melirik tubuh dari Christine yang kemungkinan besar saya harus merasa tertarik pada Christine. Di tempat itu sama sekali tidak terdapat signal, jadi mereka berada di sana hanya pure untuk liburan. Cool. There won't be no trouble. Fix some things out back. Tidak ingin melewatkan liburan ini, mereka semua mulai pesta, minum minuman keras dan juga bermain permainan air. Saat tengah bermain, Johnny secara tidak sengaja menginjak kawat berduri sehingga membuat dia terluka. Yang lainnya kemudian mengambil alkohol untuk mengobati luka yang dialami Johnny. Sementara itu, di sisi lain memperlihatkan 2 wanita yang bernama Farah dan Lacey yang tampaknya mobil yang dikendarai oleh Lacey mengalami mogok. Baru saja keluar dari mobil, Lacey dibunuh oleh seorang psikopat, sedangkan Farah memutuskan untuk berlari ke dalam hutan. Sampai pada akhirnya, Farah tiba di sebuah kabin yang ditempati oleh Mark dan kawan-kawan. Tapi sayangnya, Farah berhasil dibunuh oleh psikopat tersebut dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Tim yang mendengar suara gaduh lebih memilih untuk mengecek luar kabin. Di sana tim hanya menemukan boneka dan boneka tersebut menunjukkan ada yang lainnya. Para wanita yang berada di dalam kabin secara tidak sengaja melihat sosok misterius yang mengintai mereka melalui jendela. Mark yang mengetahui hal itu memutuskan untuk pergi mengeceknya sendiri aja. Takut terjadi apa-apa pada Mark, Corey mulai menyusul Mark. Namun bukannya bertemu dengan Mark, dia malah tersesat dan malah melihat sebuah gudang. Secara perlahan Corey masuk ke dalamnya dan dia melihat ada banyak sekali kumpulan boneka. Tapi dia masih belum mengerti kenapa ada banyak boneka sebanyak itu di dalam gudang. Corey melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai boneka-boneka tersebut. Tiba-tiba saja Corey dikagetkan dengan Mark dan Mal yang segera membawanya kembali ke dalam kabin. Mal dan Corey memberitahu yang lainnya bahwa tidak ada siapapun di luar kabin. Mungkin itu hanya halusinasi dari para wanita yang sedang kelelahan.
Karena hari sudah malam, beberapa dari mereka memutuskan untuk tidur. Dan Megan mencoba menyuruh Christine untuk mendekati Corey. Megan tahu mereka berdua saling suka. Karena saran dari Megan, Christine pun perlahan mendekati Corey dan tanpa banyak basa-basi lagi, mereka berdua berciuman yang menandakan bahwa mereka saling suka. Oh, he's cute. I know his type. You like him, right? Christine langsung membawa Corey menuju kamar untuk tidur bersama. Keesokan harinya Mark gelisah karena kejadian kemarin. Mark mencurigai Corey yang telah menakut-nakuti mereka kemarin. Corey kemudian menyangkal tuduhan tersebut. Jelas-jelas Corey pernah melakukan hal itu pada mereka. Begitu pula dengan Megan dan tim memutuskan untuk jalan-jalan menyusuri hutan. Di tengah hutan karena mereka berdua terbawa suasana, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berkebun bersama. Akan tetapi mereka sadari terdapat seorang psikopat dan mulai mendekati ke arah mereka dan langsung membunuh Tim dan Megan dengan kejam. I think somebody was out here camping. Sementara itu, Johnny, Kim, dan Corey lebih memilih untuk memancing di sebuah danau dekat dengan kabin. Saat tengah memancing, mereka menemukan baju pasien rumah sakit yang sudah tenggelam sejak lama. Di saat yang sama pula muncul Cyrus yang mengambil baju tersebut. Karena mereka merasa ketakutan dan tingkah virus, akhirnya mereka lebih memilih untuk kembali ke dalam kabin. Di dalam kabin, Johnny mengajak Kim untuk pergi dari tempat ini secepatnya karena dia merasa ada yang tidak beres di kabin ini. Ketika ingin kembali ke mobil mereka, mendengar suara-suara misterius dan ketika Kim mengeceknya, dia melihat pria besar yang merupakan psikopat tersebut. That's some crazy shit, Megan. Take this car. Kim pun dengan tega meninggalkan Johnny yang membuat Johnny pun tewas di tangan psikopat. Selama bulu Johnny pun itu mulai mengejar Kim. Pada akhirnya Kim pun tertangkap oleh psikopat itu dan psikopat itu membunuh Kim di tempat. Don't kill me. Sementara itu di kabin, Corey mengajak Kristen untuk menuju gudang tempat dirinya menemukan banyak boneka. Akan tetapi ketika mereka berada di gudang, Corey sama sekali tidak menemukan adanya satupun boneka. Dari belakang Corey muncul Mark dan malah cuma membuat Corey pingsan. Kemudian malam ikatan Corey, Kristen, dan Julia. Tak berselang lama terdengarlah suara-suara dari luar kabin memasang Mark untuk mengecek keluar. Kecepatan itu kemudian diambil oleh mereka bertiga untuk membebaskan diri dari ikatan tersebut. Lalu Julia mengambil kunci mobil yang berencananya mereka untuk pergi ke kabin, untuk pergi dari kabin itu. Namun ternyata sosok psikopat itu berhasil masuk ke dalam kabin dan ingin membunuh Corey. Mark yang melihat hal itu mencoba untuk menenangkan psikopat tersebut agar tidak membunuh Corey. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Corey, Julia, dan Mark tewas di tangan psikopat yang berdarah dingin. Kini hanya tersisa Christine yang masih hidup. Christine kemudian mengambil kunci mobil yang ada di lantai dan bergegas menuju ke mobil. Namun setelah sampai di mobil ternyata mobilnya nggak bisa dihidupin. Christine pun merasa pasrah dengan keadaan dan dia lebih memilih untuk melawan psikopat tersebut. Beruntungnya Cyrus datang tepat pada waktunya dan berhasil menembak psikopat tersebut sampai mati. Lalu Cyrus pun membawa Christine menuju ke rumahnya agar mereka bisa menghubungi pihak kepolisian. Tetapi ternyata bukannya dibawa ke rumah Cyrus semalam, malah dibawa Christine menuju tempat hutan yang sangat sepi. Di sana Cyrus pun langsung berkebun dengan Christine dan karena sebelumnya Cyrus melihat tubuh Christine yang seksi. Film pun habis. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya.